Baik, syukran Ustaz. Selanjutnya kita membahas tentang beberapa waktu yang lalu juga mungkin beberapa dari kita merayakan hari-hari guru. Tapi ironisnya di tengah perayaan hari guru yang meriah belakangan justru adab terhadap guru kian memudar. Banyak sekali informasinya Ustaz. Dan sebenarnya mungkin kita ingin belajar kembali bagaimana caranya kita menanamkan kembali adab kepada para guru ini sendiri sebagai seorang pelajar. Dan bagaimana adab yang sebenarnya dalam Islam agar kita tidak dinilai berlebihan kepada guru Guru sendiri. ya. Guru benar Ya. Ustaz. Antum jangan dengarnya buru ya. Guru ini ya, guru yang mengajar kita. Teman-teman sekalian, ketika kita mulai dari guru dulu ya. Memang guru ini harus orang yang layak dipanggil guru ya gitu ya. Orang yang memang punya kapabilitas di situ, orang yang memang kompeten di bidangnya. Bukan semua orang dipanggil guru ya. Kadang-kadang ada orang saya lihat teman bercanda sama temannya, dia panggil guru-guru bercanda gitu ya, sambil bercanda. Padahal sebenarnya kata guru ini sendiri sangat berbobot gitu ya. Karena guru itu yang memberikan manfaat kepada kita secara ilmu. Ya, memandu kita kepada hidayah atau petunjuk gitu ya. Jadi memang guru-guru ini juga sebaiknya kalau kayak lembaga-lembaga pendidikan pemerintah ataupun swasta menyortir dengan baik. Harus betul-betul orang-orang yang kita harapkan mengajar kita ini pendidik. Bukan hanya sekedar pengajar. Semua pendidik pasti pengajar. Tidak semua pengajar itu pendidik. Ya. Apa bedanya? Orang kalau pengajar, dia datang, dia hanya jalankan tugas. Saya misalnya jadi dosen di kampus, saya diperintahkan atau ditugaskan mengajar 50 menit, materinya A, B, C, saya akan gaji akhir bulan sekian. Udah, saya kalau pengajar saja, saya datang, saya cuma penuhi target pengajar saya. Mau mahasiswa saya paham, tidak paham, gak pusing. Ada nggak orang begitu? Kenapa takut sekali menyampaikan? Ada orang pendidik, kalau pendidik itu tidak seperti itu. Dia nggak peduli gajinya, dia nggak peduli jam yang dia sudah ditentukan. Bagi dia adalah bagaimana pemahaman sampai ke mahasiswanya. Bagaimana muridnya bisa menjadi kader yang akan menggantikan para guru-guru. Nah itu pendidik itu. Imam Syafi'i rahimahullah salah satu contoh pendidik yang luar biasa. Di majelis ilmu beliau ada satu orang sering duduk di belakang. Karena orang itu merasa tidak percaya diri. Dia merasa akal dia selalu terlambat menangkap apa yang Imam Syafi'i sampaikan. Setelah selesai kajian, Imam Syafi'i datang ke orang tersebut mengatakan, apa kau sudah faham? Bilang, wahai imam, belum. Dia bilang begitu. Imam Syafi'i ulangi lagi. Ditanya lagi, kamu sudah faham? Dia bilang belum. Imam Syafi'i ulangi lagi. Berulang-ulang. Karena orang ini sering Imam Syafi'i ulang, dia mengatakan, wahai imam, memang saya begini. Saya orangnya terlambat memahami. Mungkin akan banyak mengambil menyita waktu Anda. Kata Imam Syafi'i tidak masalah sampai kau faham. Itu pendidik. Dia mau orang-orang yang belajar depannya itu mendapat ilmu dan dia dapat pahala. Nah itu lain. Biasanya kita juga sebagai murid dia bisa merasakan ya. Apa yang disampaikan itu merasa masuk dalam hati. Kita bisa renungi dengan pikiran. Kita merasa ada keberkahan. Kita jadi mudah mengamalkan. Nah seperti itu. Jadi butuh lembaga pendidik, instansi pemerintah, pendidikan, lembaga pendidikan maksud saya dan juga swasta ini menyortir dengan baik para guru-guru. Usahakan cari orang-orang pendidik. Di pelatihan-pelatihan diisi masalah pentingnya menjadi seorang pendidik. Pendidik itu dia memperhatikan penampilannya supaya jadi contoh. Dia memperhatikan tutur katanya supaya jadi contoh. Dia memperhatikan materi yang dia sampaikan tersusun rapi supaya jadi contoh. Semuanya diperhatikan. Karena dia mau tuh semua dinukil oleh murid-muridnya. Kalau pengajar tidak seperti itu. Dia pakai baju apa, dia pakai celana warnanya apa, dia nggak peduli. Penampilannya seperti apa, dia nggak peduli. Dia nggak peduli materinya sistematis atau tidak. Dia nggak peduli faham atau tidak, itu pengajar saja. Sayang sekali. Ya, harusnya di-upgrade mereka dari pengajar menjadi orang pendidik. Baik, kita sekarang masuk kepada posisi kita sebagai para murid. Bagaimana kita bermuamalah dengan guru? Tadi di hari guru, ternyata masih banyak orang-orang justru malah menghina gurunya atau hal-hal yang semisal dengan itulah ya. Ini harus kita pahami teman-teman. Guru itu posisinya mulia sekali. Andai saja ada orang yang kita bisa muliakan setelah kedua orang tua kita adalah para guru kita. Mereka posisinya sebagai orang-orang yang kita muliakan sesudah kedua orang tua kita. Makanya Umar berkata radhiyallahu anhu, saya akan terus berterima kasih pada seseorang yang mengingatkan satu aib saya. Maaf saya ulangi, saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya pada seseorang yang mengingatkan satu kekurangan saya. Jadi kalau orang mengatakan kita hidup di masa Umar, kita bilang Umar, maaf Anda salah dalam begini dan begitu.
Itu sama Umar dikenang seumur hidupnya. Dia akan anggap ini adalah orang yang perlu dimuliakan karena sudah mengingatkan pada dia satu masalah. Ali bin Abi Thalib berkata, saya akan siap mengabdi seumur hidup saya dengan orang yang mengajarkan pada saya satu huruf saja. Bagaimana dengan orang yang hampir tiap hari mengajarkan kita, bahkan banyak petuah-petuahnya atau penyampainya yang bisa membuat kita jadi faham, jadi lurus, jadi mendapatkan hidayah, jadi taubat dan seterusnya. Harusnya kita muliakan. Tetapi memang ada poin-poin yang perlu kita fahami, bagaimana kita memuliakan guru, dan juga kita harus tahu batasan yang tidak boleh mana. Ada batasannya. Memuliakan guru misal contoh, kita menghadiri majelisnya, kita tidak memotong perkataannya, kita mendahulukannya dalam hal-hal pelayanan, seperti mendahulukan untuk mulai makan, minum, jalan, itu biasa dikerjakan para sahabat kepada Nabi SAW. Ya. Kita memuliakan, kita memberikan hadiah, kita memenuhi hajatnya, kita berkhidmah ya, melayani dia, semua itu penting ya. Bahkan kalau perlu, kalau Imam Abu Hanifah agak ketat kepada murid-muridnya. Muridnya akan dianggap murid oleh beliau kalau muridnya itu mau belajar seumur hidup dengan beliau. Murid Abu Hanifah, beliau tidak izinkan untuk mengajar sampai Abu Hanifah meninggal. Mau ilmunya semua dinukil. Makanya salah satu muridnya namanya Abu Yusuf, ini terkenal sekali. Sampai dinukil dalam sebagian athar, riwayat bahwasanya Abu Yusuf ini, dia selevel, dia muridnya Abu Hanifah ya. Tapi di kalangan orang pada saat itu dia selevel sama Imam Malik. Dinukil juga Imam Syafi'i sempat mengambil beberapa ilmu dari Abu Yusuf. Ini orangnya sangat berilmu. Tapi satu waktu Abu Yusuf ini pernah sakit keras. Waktu masih belajar sama Abu Hanifah, sakit keras. Lalu Abu Hanifah menjenguknya. Pada saat menjenguk dilihat, kayaknya sepertinya kalau lihat dari posisi dia sesak nafas segala macam. Kayaknya mungkin sudah mau datang ajalnya walaupun masih muda. Lalu Abu Hanifah sempat bilang sama murid-murid sekitarnya, kalau memang dia meninggal, sayang sekali. Saya, ya qadarullah, saya sudah mempersiapkan dia menjadi pengganti saya. Statement ini ya. Maka salah satu dari murid Abu Hanifah, pada saat Abu Yusuf sembuh, Allah tadikan sembuh disampaikan. Hai Abu Yusuf, udah tahu belum waktu kamu sakit keras? Itu guru kita Abu Hanifah bilang loh, sebenarnya kau itu disiapkan untuk jadi penggantinya. Maka kenapa kau tidak buka halaqah juga, halaqah taklim di masjid? Di masjid Jami' yang ada Abu Hanifah, masjidnya besar. Kan sudah di Timur Tengah itu biasa ya, kalau masjid kayak gini nih, di sini ada satu alim mengajar, sana ada satu alim mengajar, beda-beda. Di Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah kan begitu. Tiang ini ngajar akidah, di sebelah sana ngajar hadis, sana ngajar fikih. Itu udah biasa gitu, dalam satu masjid-masjid besar gitu. Maka Abu Hanifah tiba-tiba waktu mau mengajar, ada satu halaqah juga di sana. Ramai juga orang hadir. Abu Hanifah tanya murid-muridnya, ada satu alim datang ke negeri kita, karena beliau tinggal di Irak. Waktu itu ada terkenal Madinah, Mekah, Syam, banyak ulama-ulama muslimin. Mereka bilang tidak ada. Apakah ada seorang alim di kota ini buka halaqah di sini? Gak ada. Lalu itu siapa? Kata mereka itu murid Anda Abu Yusuf. Oh, Abu Yusuf sudah buka halaqah ini. Masih sementara belajar sudah buka halaqah ta'lim, ini luar biasa kan. Kalau Abu Hanifah ya, beliau ketat sekali. Beliau panggil satu orang yang hadir di majelisnya, yang dianggap orang awam dipanggil sama. Abu Hanifah bilang, pergi kamu ke syekh sana, tanya hukumnya kalau ada orang titipin baju ke tukang jahit, ini dia mau jahit baju, ternyata setelah beberapa hari diminta jahitan tersebut, tukang jahitnya memungkiri kalau tidak ada baju itu. Siapa yang kira-kira salah? Tanyakan hukumnya. Kalau nanti dia bilang yang salah tukang jahitnya, bilang kepada Anda salah. Disuruh orang awam ini bilang sama Abu Yusuf, kalau dia bilang yang salah tentunya tukang jahitnya. Kenapa dia tidak mau ngakui kainnya orang? Bilang sama guru itu, bilang kamu salah. Kalau dia bilang, oh kalau begitu yang salah adalah orang yang kasih kainnya. Kenapa dia kasih ke orang yang salah? Bilang juga jawabannya salah. Orang awam ini pergi ke Abu Yusuf. Sampaikan. Wahai imam, bagaimana hukumnya begini dan begitu? Dia bilang tentu saja yang salah. Tukang jahitnya kenapa gak kembalikan? Anda salah. Abu Yusuf heran, lihat orang ini siapa? Kok dia yang bertanya, dia yang salahin? Kalau gitu yang salah yang kasih baju, kenapa dia salah kasih orang? Anda juga salah. Abu Yusuf sudah tahu, langsung dia datang. Siapa yang utus kamu? Saya tanya atas sama Allah. Dia bilang itu syekh yang di sana. Abu Yusuf kembali turun dari kursinya, datang ke majelisnya Abu Hanifah.
Dia angkat tangan, Imam, Abu Hanifah nggak peduli. Tanyalah Imam, nggak dipeduli. Sampai selesai kajian. Kata Abu Hanifah, kenapa? Kamu mau tanya tentang orang yang menitipkan baju ke tukang jahit? Baru Abu Hanifah jelaskan hukumnya sama dia gitu ya. Ada yang bertanya begini, kamu harus tanya rinci dulu. Betul nggak tukang jahit itu yang dikasih? Banyak Abu Hanifah rincikan hukum fikih. Kalau orang bertanya begini secara fikih, tanya dulu. Betul nggak yang tukang orang punya baju ini menitipkan bajunya ke tukang jahit yang itu? Mungkin tukang jahit yang lain. Harus ditanya dulu dia. Ditanya harinya, ditanya jenis bajunya, ditanya alamat tukang jahitnya. Kalau semua sudah benar, baru kemudian kita teliti ke tukang jahitnya. Tukang jahitnya pun berusaha ditanya dulu. Kenapa dia nggak ngakuin? Mungkin tukang jahitnya sedang digantikan oleh anaknya. Mungkin ini, mungkin banyak sekali rincian hukum fikih yang tidak bisa orang sembarangan menjawab. Itu contohnya gitu ya. Jadi memang banyak hal-hal yang kita perlu muliakan guru kita. Tetapi tentu bukan saya katakan kita harus seperti Abu Hanifah gitu ya. Karena banyak orang, saya tahu seperti Dr. Saleh Suhaimi Hafizahullah, guru kami di Madinah. Beliau setelah selesai taqa'ud ya, sudah pensiun ngajar di kampus kami. Subhanallah, karena keluasan ilmunya dipanggil lagi ngajar. Saya berapa tahun lalu sempat berkunjung di Madinah, kalau saya ke Madinah sering ke rumah beliau. Kemudian dia dipanggil lagi ngajar di kampus. Jadi di tempat beliau ngajar kampus, itu di ruangan itu ada banyak dokter-dokter baru. Beliau sudah dokter lama, sudah senior sekali. Ini dokter-dokter baru, umurnya seperti cucunya sendiri. Tapi beliau tidak menganggap itu adalah hal yang, oh berarti ini belum boleh selevel sama saya. Tidak. Masing-masing guru itu punya metode sendiri gitu ya. Beliau anggap kalau orang itu kompeten tidak ada masalah mengajar. Bahkan beliau sering puji murid-muridnya yang sudah buka halaqah di mana, seperti itulah ya. Intinya sebenarnya secara teknis nggak masalah. Kita bisa muliakan. Pernah satu kali Ka'ab radhiyallahu anhu mendahulukan Abdullah bin Abbas naik ke atas seekor tunggangan. Dan beliau memuliakan sekali. Lalu ditanya, kenapa anda muliakan sekali Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, begini kami memuliakan guru-guru kami. Tapi tidak berlebihan ya. Nah, batasan yang tidak boleh itu kalau sudah gulu. Guru saya pokoknya tidak ada salahnya. Semua benar. Orang lain semua salah. Ini gak benar, mungkin gurunya bisa salah. Mungkin argumen yang disampaikan salah. Makanya para ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada Al-Quran dan hadis wahyu yang bertolak belakang dengan madhabku, maka tinggalkan pendapatku dan ambil Al-Quran tersebut. Jadi beliau membuka pintu. Silahkan. Nah itu tidak gulu namanya gitu kan. Boleh saja ada pendapat yang salah. Kita jangan ambil. Berlebihan misalnya. Dianggap gurunya ini bisa bertemu dengan nabi ini. Bisa bertemu dengan malaikat. Apalah segala macam. Ini semua tidak pernah ada. Tidak pernah ada sahabat yang mengaku seperti ini. Tidak pernah tabi'in mengaku seperti ini. Jangan berlebihan ya. Ini tentu kalau kita mau rincikan banyak sekali, nanti akhirnya banyak tersinggung kalau saya rincikan. Jadi nggak usah. Ya. Intinya jangan gulu, jangan berlebihan. Iya. Syukur Ustaz.